Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syarikul alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah wa sunna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil khabirin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza wa barik lana fi majlisina hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para jamaah ibu-ibu, kita nanti yang dulu dengarkan saya bicara, nanti setelah itu baru ibu-ibu boleh bicara. Begitu juga bapak-bapak, biar penting. Hadirin hadirat rahimahullah, kita setelah mendengarkan kajian Fawaidul Mukhtarah juga min khasais umat Sayyidina Muhammad SAW dari kedua penceramah kita, kedua pemateri kita, marilah kita mencoba kembali untuk beruswah kepada Rasulullah SAW, mencontoh kepada beliau, karena Rasulullah SAW adalah uswah bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Beliau adalah uswah di setiap sektor kehidupan, karena Nabi Muhammad itu kamil syamil. Kamil sempurna, syamil paripurna. Oleh karenanya dari sini kita seorang muslim wajib memandang bahwa hanya satu-satunya orang yang pantas layak dijadikan contoh dalam kehidupan di dunia, di seluruh lini kehidupannya, itu hanya Nabi. Seorang mukmin harus memandang suatu kebodohan dan kesesatan yang terang jika ada orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi dia menguswahkan Nabi, menjadikan contoh Nabi hanya dalam sholat, puasa, haji saja, tidak kepada yang lainnya. Mestinya semuanya contoh kepada Nabi. Jadi kalau ada yang menguswahkan, mencontohkan, mengidolakan Aristoteles dalam ilmu filsafat, atau Charles Darwin dalam teori evolusi, ataupun teori kontrol sosial di dalam bidang politik oleh Jim Jacques Rosset, atau John Locke dalam teori demokrasi, atau Gandhi dalam perjuangan moral, Napoleon dalam peperangan, itu keliru. Karena Nabi bukan hanya sebagai contoh, sebagai uswah dalam hal ibadah makhluk, tapi dalam tataran sosial. Rasulullah SAW mencontohkan segala lini kehidupan, hubungan, komunikasi, sosial, kemasyarakatan, semuanya ada. Oleh karenanya sekali lagi bahwa Rasulullah SAW Muhammad ibnu Abdullah adalah uswah kamilah dalam ibadah, muamalah, termasuk dalam siasat, di dalam berpolitik. Beliau adalah contoh yang sempurna. Bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, bernegara, bahkan setiap langkah kehidupan beliau.
Nah, disinilah kemudian seluruh ulama bahkan umat Islam selalu mengatakan bahwa Rasulullah yang telah membawa Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ingat, rahmatan lil alamin bukan berarti dia duduk-duduk santai melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Justru tegas bahkan keras menghadapi dan memberantas kemungkaran. Ini merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Ini mesti dicamkan. Jadi sekali lagi, Islam rahmatan lil alamin, Rasulullah sebagai utusan Allah yang rahmatan lil alamin, itu bukan berarti mencontohkan untuk diam diri, duduk-duduk manis, melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Justru tegas bahkan keras menghadapi kemungkaran, memberantas kemungkaran, itu merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan yang dibiarkan akan mendatangkan murka Allah. Kalau Allah sudah murka, maka dunia pun akan mudah untuk dibalikkan oleh. Jadi sekali lagi, justru tegas bahkan keras menghadapi dan memberantas kemungkaran. Ini merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Inilah uswah hasanah yang sempurna yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulamaul amilin, salafun as-shalihin. Jadi kita bisa lihat ibu bapak saudara, Imam Ali karramallahu wajhah, dia mengatakan, apa kata beliau? Menarik ini buat pelajaran kita. Beliau mengatakan, kalau kedzaliman, kalau kemaksiatan tidak bisa kutundukkan, kuubah dengan kesabaran, maka akan aku lawan dengan pedang. Ini Imam Ali yang mengatakan. Jadi kalau kemaksiatan, kedzaliman tidak bisa berubah dengan kesabaran, kata beliau, akan aku lawan dengan pedang. Nah, sabar ini yang dimaksud oleh beliau dengan didiamkan, dengan dinasehati, dengan didoakan. Kok nggak berubah-ubah? Ya udah, lawan dengan pedang. Ini artinya orang serembut Imam Ali pun melihat bahwa rahmatan lil alamin kadang memang harus ditegakkan dengan kita. Oleh karenanya ibu bapak saudara, nggak ada alasan untuk kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Nggak ada alasan. Karena uswahnya kepada Nabi. Aduh, saya sibuk dengan zikir, saya sibuk dengan ngajar. Emang zikir Anda lebih banyak daripada zikirnya Nabi? Tidak ada orang yang zikirnya bisa menandingi banyaknya zikir Nabi. Tapi Nabi tetap beramal ma'ruf nahi munkar. Waduh, saya terlalu lelah karena bangun malam, jadi gak punya kesempatan untuk ikut bergabung nahi munkar. Apakah bangun malam kalian itu lebih hebat daripada bangun malamnya Nabi? Jadi ini bisa jawaban, karena sekali lagi Nabi kita adalah uswatun hasanah.
contoh suri teladan yang terbaik. Mau alasan apa? Oh saya sibuk pikir, oh saya sibuk dagang, jadi nggak sempat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Apa dagang ente lebih hebat daripada dagangnya Nabi? Rasulullah dagang kok, tapi tetap kok dakwah, tetap kok amal ma'ruf nahi munkar, tetap kok beliau itu tetap kok zikir. Artinya kalau bercermin kepada uswah kepada Nabi, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan A, B, C. Kita nggak ada apa-apanya. Tidak ada orang yang lebih sempurna dari kita punya Nabi. Oleh karenanya ibu bapak saudara, mari kita berupaya berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara sekali lagi mencontoh Nabi. Kalau sudah tahu itu baik, laksanakan istiqomah, jangan bergeser. Oleh karenanya ibu bapak menarik. Imam Abdullah Al-Haddad itu beliau mengatakan, kalau saya diberitahu meninggal di dalam kamar di atas tempat tidur husnul khotimah, kemudian diberi tawaran meninggal di medan pertempuran, maka aku tidak akan berubah. Aku pilih tetap meninggal di atas tempat tidur di dalam kamar husnul khotimah. Padahal ada nih, kamu ini mau mati nih. Ini malam nih mati. Di atas tempat tidur kau di kamar husnul khotimah. Tapi besok ada perang. Besok ada perang. Dan kok juga kalau ikut perang. Ini salahnya penjelasannya. Beliau mengatakan enggak, aku pilih mati di atas tempat tidur husnul khotimah. Loh kenapa? Ternyata beliau mengatakan aku takut begitu malam ini nggak milih mati husnul khotimah, besok mau berangkat perang, ternyata hati saya berubah niat. Yang niatnya tadinya meninggal dalam medan pertempuran sebagai syahid, tapi ketika melangkah mau ikut perang, hatinya mengatakan biar orang tahu saya adalah pemberani. Jadi beliau menjelaskan tentang perubahan hati. Ini Imam Abdullah Al-Haddad ini bukan sembarang orang, min auliyaillah. Ratibnya aja dibaca orang di mana-mana, tapi masih takut terhadap perubahan hati. Karena hati kita itu berubah dengan cepat. Oleh karenanya ibu bapak saudara, kalau kita ingin mendapatkan syahadah, meninggal dalam keadaan mendapat syahadah, itu kita mesti harus waspada untuk menjaga hati. Tidak mudah untuk mendapatkan syahadah. Oleh karenanya di dalam Islam dengan berbagai amalan, coba ibu bapak saudara, sudah berapa banyak amalan supaya kita meninggal husnul khotimah. Dari amalan sholat ba'diyah maghrib, kemudian baca ya muqallibal qulub, iya kan? Kemudian setelah sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah, dan seterusnya. Kemudian juga dianjurkan lagi ketika kita tidur untuk membaca surat Al-Kafirun sampai lelap tidur, sebab itu juga kunci husnul khotimah. Dikumpulkan di amal kok banyak. Kenapa? Karena takut meninggalnya su'ul khotimah. Loh, tapi kan sudah banyak. Iya, ini amalan banyak, tapi belum tahu mana yang diterima. Kadang-kadang dia
sok yakin amalannya diterima sih? Iya. Iya. Sedekah tahun lalu aja masih ingat tahun sekarang. Iya, sok-sok tahu yang dulu udah diterima. Makanya Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, andaikan saja Allah memberitahu kepadaku ada satu amal yang sudah diterima, maka aku bisa tersenyum di dunia ini dengan nikmat dan bahagia. Karena dengan amal yang diterima itu sudah jaminan untuk masuk surga. Nah, kalau ibu bapak saya tanya, zikir yang sudah diterima yang mana? Amal yang sudah diterima yang mana? Oh, tapi kan saya setiap hari sedekah. Emang setiap hari sedekah yakin setiap harinya diterima? Jadi ini introspeksi. Makanya betul kenapa kuncinya semua itu zikrullah. Aqimus shalah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Bahkan sholat itu dikatakan dalam Al-Quran itu zikir yang paling agung. Wala zikrullahi akbar. Artinya tidak ada zikir yang paling agung di selain sholat. Nah, kenapa? Karena dengan zikir itu mampu menyatu hati kepada Allah. Dengan zikir itu segala persoalan itu hilang. Ibu, bapak, saudara, ini tahadus binikmah. Saya itu sejak saya pulang khotbah sampai saya tidur siang maksudnya, cuma tiduran ayam karena udah 2:30. Tapi kalau nggak ditidurin kayaknya puyeng. Itu juga saya takut nanti kalau mimpin Helala Wajifah ngantuk, makanya saya minta dibikinin kopi lagi. Iya. Nggak biasa ngopi, akhirnya saya paksa ngopi. Yang penting mimpin zikir nggak ngantuk. Kalau yang ngantuk jamaah monggo lah, gitu. Udah biasa ini. Tapi kalau yang ngantuk imamnya kacau itu. Lah iya. Kagak selesai kan begitu. Nah, jadi itu karena takut. Awal itu takut ngantuk, kalau ngantuk itu nanti bahaya, mengakibatkan semuanya kacau. Orang kalau sudah ngantuk ibu, itu kuping tertutup, nggak dengar, apalagi tidur. Ngantuk itu belum tidur loh. Tapi kalau ngantuknya sudah sempurna menjelang tidur, itu nggak dengar. Walaupun saya teriak, loh, nggak bangun juga. Itu kan nggak paham juga jamaah. Kalau saya lagi ngotot begitu tuh, ini duduk suara udah redup semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok tambah antem? La ilaha illallah. Tetap gak kaget. Loh kenapa? Jawabnya lagi fana. Iya, lagi fana sama Allah. Asyik ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Buktinya apa? Ngantuk. Buktinya apa? Tidur. Ibu, bapak, saudara, tanya sama psikolog. Tanya sama psikolog. Itu konsultasi ke psikolog ini gak murah. Pak, saya mau konsultasi. Saya ini susah tidur. Udah minum obat tidur tetap gak tidur. Itu psikolog akan mengatakan, oh ibu, bapak, itu hatinya dibawa oleh kegalauan yang berlebihan. Ini hatinya galau 27 derajat. Itu hatinya gak tenang. Entah apa yang dipikirkan, apakah kecemasan, ketakutan berkumpul menjadi satu. Terlalu bahagia juga bikin susah tidur. Apalagi terlalu sedih. Makanya jangan terlalu. Iya.
Terlalu bahagia nggak bisa tidur kok. Terlalu senang nggak bisa tidur. Apalagi terlalu sedih. Punya banyak persoalan, apalagi nggak bisa tidur. Nah, kenapa bisa ngantuk? Kenapa bisa tidur? Karena otak istirahat, hati tenang. Jadi kalau saya sih nggak percaya ibu bapak-bapak punya beban itu. Nggak percaya. Bohong. Kalau ada yang ngomong saya ya Allah, pikirannya nggak tenang, banyak persoalan. Bohong ya. Kalau pikir aja nyenyak. Dari mana punya persoalan? Oh enggak, nanti kalau sudah agak dikir persoalannya datang lagi, ya dikir aja terus lah. Jadi artinya ibu bapak saudara, ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu Allah yang berfirman pasti benarnya. Jadi nggak perlu seorang mukmin punya persoalan banyak, nggak bisa tidur, kemudian dia beli obat tidur, kemudian dia harus bagaimana ini itu, enggak, punya kunci kok kita. Jadi kalau ada seorang mukmin kok hatinya selalu galau, berarti mukminnya itu cuma di nama. Iya, satu mukmin. Jadi kenapa ibu saya bilang, ini tadi saya bilang, itu saya itu pikiran tua. Ini pikiran tua, mikirin negara, walaupun bukan presiden. Itu ini tidur, salah tidur ini. Kalau lagi pikiran nggak benar gitu, emosi tinggi. Orang ada banyak persoalan, terlalu lelah, itu mesti emosi tinggi tuh. Itu psikologi normal. Makanya dalam Islam seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara kalau sedang dalam keadaan lapar, dalam keadaan terlalu kenyang, dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih. Gak boleh. Jadi hakim kalau mau sidang itu fresh semuanya. Jadi kalau hakim begitu dia mau memimpin sidang di rumah harus berantem sama istrinya, gak boleh. Itu keputusannya gak fair itu. Memang begitu. Jadi kalau kayak gitu kan emosi tinggi. Waduh, makanya tadi saya nggak biasa-biasanya. Habis sholat asar saya nggak bangun, langsung geser lazimah wadifah. Lazimah geser wadifah helalah. Saya lagi agak resah, hatinya lagi nggak enak. Tapi begitu tek masuk ke wadifah, persoalan udah hilang. Hilang sampai helala. Saya mau ngantuk, nggak bisa. Loh kalau begitu nggak tenang, bukan nggak tenang. Sudah kebanyakan yang ngantuk, saya takut. Ini masya Allah hari ini helala yang paling hebat ini. Itu lihat ke kanan ngantuk, lihat ke kiri ngantuk, lihat ke belakang ngantuk. Masya Allah, itu kalau saya dari Allah-nya dalam hati nyenyak semua itu. Apa ini hawanya terlalu dingin atau pada terlalu capek? Ya sudahlah, yang penting kita sudah dapat tatmainnul qulub. Ibu bapak saudara, jadi kenapa? Sekali lagi, kenapa? Kok Imam Abdullah Al-Haddad itu sampai mengatakan, enggak, saya akan pilih tetap mati di atas tempat tidur di kamarnya Husnul Khotimah. Padahal meninggal di medan pertempuran syahid itu jauh lebih hebat. Tapi enggak mau pindah, kenapa? Dia khawatir ada perubahan hati. Itulah maka ulama-ulama sufi mengatakan niat itu memiliki 3 langkah. Niat pertama, niat di tengah, niat akhir. Enggak berubah, luluslah niat.
Niat pertama keluar dari rumah, saya mau ngaji, mau cari ilmu, melangkah. Sampai di majelis mulai duduk. Begitu duduk terus dikasih tahu, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji pada hari ini nanti akan dikasih hadiah berupa uang tunai masing-masing 3 juta. Terus artinya ngomong, alhamdulillah, tadi saya udah gak mau ngaji, alhamdulillah ngaji jadi dapat duit. Niat di tengah hilang, udah berubah niat jadi duit itu. Oh begitu, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji pada hari ini, alhamdulillah kita akan bagi hadiah 3 juta, 3 juta. Ada orang bilang, saya nggak penting dengan 3 juta. Saya kesini niatnya cari ilmu. Buat apa 3 juta kalau nggak dapat ilmu? Di sini kan sudah duduk surga. Begitu dibagi tetap diterima. Dia terima, terima kasih ya Allah. Bukan ini yang aku harapkan. Yang kuharapkan hanya Engkau ya Allah. Nggak berubah. Karena aku nggak membutuhkan selain Engkau ya Allah. Itu namanya cinta murni sama Allah, memberikan kepada Allah hanya untuk Allah. Maka iming-iming yang lain ya, itu cinta murni loh namanya. Ya. Mohon maaf, saya kesini kehujanan, makanya terlambat. Tidak berarti bagiku terlambat. Yang penting kau tetap datang. Tapi saya basah kuyup bro. Jadi akhirnya semuanya luntur. Gak perlu itu luntur dan tidak. Yang penting kau ada di depan. Berarti butuhnya orangnya bukan di luarnya. Langkah. Begitu langkah yang terakhir, selesai ngaji beres, pulang di tengah jalan, ibu dari mana? Alhamdulillah dari pengajian. Iya, saya pengen deh kayak ibu, pengen rajin ngaji. Beruntung ibu mah bisa ngaji, saya belum. Terus ibu artinya ngomong, rumah ada satu kamar siang. Kalau saya kan orang taat, hilang ibu dari jalan. Oh, kalau begitu susah. Yaitu Imam Abdullah Al-Haddad itu kenapa? Takut geser. Kan perubahan hati sulit itu. Bapak, itulah kenapa kita disuruh bertorikoh. Kenapa? Karena torikoh itu menuntun kepada keistiqomahan. Kalau istiqomah hari ini geser, dilempengin lagi, geser, dilempengin lagi, geser, dilempengin lagi, lama-lama lempeng. Itu fungsinya. Apa iya ibu bapak yang datang tiap hari Jumat ke Alkum riak terus? Pasti suatu saat enggak riak. Karena apa? Istiqomah. Ibu, Pak, dari mana? Biasa wirid dari Jumat. Oh, ibu bapak rajin wirid ya? Alhamdulillah. Hati ngomong daripada itu kalau nanti pertama begitu. Tapi besok nanya lagi, omongan itu sudah hilang. Setannya udah capek. Begitu, ibu pulang zikir ya? Enggak capek bu, alhamdulillah enggak. Ya mau ngomong kayak mau nanya, udah amat orang jadi udah tahu, udah nggak usah jawab juga dia udah tahu.
Jadi itu sebetulnya digiring. Itulah kenapa at-thariqah itu safinatun najah. Thariqah itu perahu keselamatan. Jadi kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya daripada sodako nggak ikhlas, ya mendingan nggak sodako. Nah, terus sampai kapan ente bisa ikhlas? Coba ibu bapak saudara jujur, kalau ibu bapak setiap datang ke masjid, ke majelis taklim, ada tromol, ada kotak, masukin. Pokoknya masukin setiap datang itu 1 juta. Pertama, wah gede banget. Kalau mau masukin lama tuh. Kenapa? Hati setannya bilang lama-lama biar orang tahu kok dermawan. Ih, 1 juta ya? Kalau setiap datang 1 juta, ada yang nanya lagi nggak? Kalau sudah nggak ada yang nanya, kan cuek. Kalau sudah cuek, nggak butuh sama orang. Kalau sudah nggak butuh sama orang, berarti butuhnya sama siapa? Itu jadi. Makanya saya punya guru itu kalau ngajarin bilang, kamu tahu ikhlas? Ikhlas? Tahu apa? Nggak tahu. Ikhlas itu berak. Iya. Jadi kalau ditanya ikhlas itu apa? Ikhlas itu berak, saya bingung. Kok ikhlas berak? Terus guru bilang, emang kalau kamu habis berak diceritain? Ada nggak habis berak cerita begitu? Nggak ada. Artinya ikhlas itu malu kalau diceritain. Itu sudah ikhlas namanya. Ada orang habis berak nedennya diceritain, begini mak neden begitu. Nah itu bahasa gampang kok. Kalau mau diceritain malu. Malu diceritain sama orang karena udah dirinya cukup Allah. Makanya ikhlas itu latihan, ikhlas itu istiqomah. Setiap hari ngasih sama pengemis, yang pengemis datang setiap hari dikasih 1.000, dikasih 1.000. Dia ada perasaan dongkol, ngomelin ini. Dalam sekian bulan pasti ada satu yang karena Allah. Coba ibu perhatikan, ada orang haji tiap tahun. Haji pertama ceritanya ramai. Haji kedua udah malas agak cerita. Haji ketiga begitu haji ke-7 berangkat haji, pulang haji gak perasaan. Biasa aja. Orang mau panggil Bu Haji, Pak Haji ya bodo amat. Saya udah 7 kali haji gitu. Begitu dipanggil nggak Pak Haji, nggak boleh bodo amat, nggak ngurus. Kenapa? Sudah ketanggal. Sekali umroh cerita romantika, 2 kali suka duka, 3 kali duit hilang sampai dapat duit, 4 kali. Lama-lama udah nggak ada yang diceritain. Apaan yang mau diceritain? Saya ibadah sama Allah. Orang juga udah bosan ngomong cerita kita. Nah, setelah itulah dia khusus untuk dirinya dan Allah masuk. Ini untuk makom awam ya. Kalau makom awam memang caranya berlatih terus. Kalau orang yang makomnya makom khos, sekali jadi. Tapi kan kita bukan orang yang sempurna. Ibu, bapak, saudara, mohon maaf. Harus dinikmati. Saya tadi habis pertemuan sama seorang habaib. Saya nggak sebutin namanya. Khawatir kalau saya sebutin ada yang kenal. Beliau ini sudah lebih dari 3 tahun nggak keluar rumah. Lebih dari 3 tahun malamnya nggak pernah tidur. Karena ketakutan meninggalnya syukur khotimah. Takut. Dia bilang,
ketemu sama saya, dia pelukan, saya dicium jidatnya. Habis dia cium jidatnya, saya pun cium dia jidat. Dia bilang, tolong doakan Andi. Saya minta didoakan supaya tetap husnul khotimah. Kemudian ada yang menarik. Dia sebutkan sumpah 3 kali. Wallahi, anak cinta sama antum demi akhirat. Hati anak melihat antum itu dekat sama Allah, dekat sama Rasul. Makanya anak tenang kalau ketemu mama. Tolong anak didoakan. Anak jadi miris. Maksudnya miris, nggak kelihatan. 3 tahun nggak keluar rumah. Malam nggak tidur. Tadi saya kesana lagi puasa. Jadi dia puasa terus. Masih ketakutan meninggalnya syukur khotimah. Dan yang saya kaget, tapi saya tanda tanya. Dia sumpah dengan nama Allah, mencintai karena Allah, karena Rasulullah. Dia bilang, mudah-mudahan kita bisa bareng di dalam surga. Beliau bilang, saya melihat perjuangan ini berat, dan saya melihat orang yang tulus perjuangan ini. Dia sebutkan ente, sama dia sebutkan nama 2 orang. Dia sebutkan, saya nggak percaya sama orang lain dalam perjuangan ini, kecuali sama ente, sama Habib Rizik, satunya nggak sesuai. Anak bilang enggak juga, saya manusia biasa. Maksudnya saya takut gitu loh. Kenapa takut? Khawatir hatinya bergeser. Karena bukan itu tujuan kita berjuang, kan Allah, bukan sanjungan. Buat apa orang terkenal di dunia, terkenal di medsos, terkenal di Facebook, tapi tidak dikenal oleh alam malakut, para malaikat yang ada di langit, nggak kenal. Buat apa? Iya, dia upload di media sosial, di WA tiap hari, di Facebook tiap hari, Instagram tiap hari. Emang kalau mati Instagramnya dibawa, kalau mati Facebooknya ikut. Dia selalu hadir di Facebook, selalu hadir di Instagram, selalu hadir di WA, tapi nggak hadir di majelis taklim, nggak hadir di masjid. Padahal para malaikat itu berkumpul di majelis zikir, berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid. Jadi kalau kita pengen terkenal di alam malakut, di alam langit, jadilah orang yang ngumpul di majelis ilmu, ngumpul di majelis zikir, ngumpul di masjid. Karena ini kunci husnul khotimah. Ibu, bapak, saudara, waspada. Hati-hati dengan orang yang menyanjung, memuji kita yang tidak ada pada kita. Jadi kalau ibu, bapak-bapak disanjung, dipuji sama orang, yang pujian itu sebetulnya nggak ada sama ibu-ibu, nggak ada pada bapak-bapak. Pujian itu nggak ada, nggak pantas gitu loh. Hati-hati, sebab kalau nanti dia benci, dia akan menyebutkan kejelekan ibu bapak yang tidak ada. Itulah kenapa Imam Ali karramallahu wajhah
Ketika ada yang menyanjung, Ali bin Abi Thalib ngambil pasir dan lemparin ke mukanya. Ada orang nyanjung sama Sayyidina Ali terlempar. Loh, kenapa? Jangan kau sebutkan kebaikan itu, tapi tunjukkan kejelekan. Biar aku bisa menjadi orang sempurna. Sahabat yang baik adalah sahabat yang menunjukkan kejelekannya. Nah, ini kan kebalikan kita. Coba ibu ketemu sama teman sahabat, terus kalau ketemu ini, kamu ini kok jelek banget, kamu ini kok begini. Dah, bisa aja. Karena kita cenderung kalau disanjung lupa diri. Kalau sudah disanjung, dipuji, lupa diri, akhirnya nggak sadar tentang kelemahan yang ada pada diri kita. Emang sulit ibu. Kan saya bilang, cobalah ibu sesekali kalau mau tidur suami istri, ini babnya Ustaz Halimi tadi. Kalau mau tidur sama suami istri, tapi bukan untuk begitu, tapi saling koreksi. Ibu-ibu kan, bapak-bapak sering saya sampaikan, ibu bapak sudah berkeluarga sudah berapa tahun? Sudah berapa kali ibu mau tidur, bapak mau tidur sama suaminya, mengoreksi kekurangannya. Lapang hati, lapang dada. Wah, nanti jadi tidur, kan tadi nafsu jadi nggak nafsu, nggak apa-apa. Ini pahalanya lebih banyak daripada yang tadi. Iya, yang bicara kepala tadi. Yang merasa punya kepala hati-hati. Nah, koreksi itu berat, dan disitulah kedewasaan. Mari kita malam ini sebelum tidur kita saling koreksi. Apa sih yang kurang di papa? Apa sih yang kurang di mama? Mama dan papa. Mama papa kok makanya lontong. Bukan mama, sirik aja loh. Kalau mau mesra kan? Iya. Oh, papi baru pulang. Iya. Bukan pakai motor, pakai mobil, becaknya disingkirin. Iya. Pakai becak. Papi mami. Lu jangan sirik. Biarin aja, kenapa? Itu kan bumbu kemesraan dia. Emang hak papi mami hak untuk yang pakai mobil. Iya. Bokeh di bokeh. Koreksi. Terus ngomong, iya ma, saya gak suka dengan sikap kamu. Sikap yang mana? Kamu tuh mestinya jangan begini, jangan begini. Oh begitu ya Pak. Terus harus gimana? Harus begini. Oh terima kasih. Mulai besok saya perbaiki. Jangan bela diri, jangan. Jangan ada bela diri. Nanti istrinya ngomong, iya Pak, Papa udah baik kok semuanya. Tapi saya paling nggak suka kalau begini loh Pak. Begini. Dia kalau masuk ke rumah ya mestinya senyum loh Pak. Saya kalau Papa pulang mukanya asli itu saya paling nggak suka. Enggak mas, sebab kalau asli itu karena jalanan macet, jangan pakai bela diri. Ini namanya apa yang kau nggak suka? Apa yang kau nggak suka? Itu aja. Jelekmu mana? Suami istri. Sebab sebelum dikoreksi sama Allah nanti di yaumul hisab kita saling koreksi hisab diri. Jujur aja, jujur. Iya. Berapa kali dalam setahun? Wah paling kalau lagi marah. Kenapa sih mama marah? Habis papa begini sih. Ya itu mah bukan lagi koreksi-koreksi,
lagi mungkin. Kalau mungkin babnya lain, bukan lapang hati, bukan lapang dada kan? Dan itu kesempurnaan loh Pak. Mau tidur, nggak ada persoalan. Lagi tidur, mau tidur ini, ngomong, iya, mestinya Bapak kalau tidur jangan ngorok. Nah, kalau itu mah bukan kehendakku. Jadi kalau yang bukan kehendakku nggak bisa. Ngorok itu bukan urusan kehendak. Iya kan? Orang kalau ngigo biar berantem tetap gak ngaku. Karena antara ngigo sama mimpi beda. Kalau mimpi masih ingat. Tapi kalau ngigo enggak. Itulah kenapa ilmu mengorek rahasia suami istri dengan ngigo. Tapi bukan ngigo yang asli, ada bacaannya. Lagi tidur nih istrinya, lagi tidur biarin bacain. Begitu dia dibacain yuk, nanti tanya saya, kamu kok kemarin pergi mana? Enggak mana, kemarin ngapain? Habis pertemuan dengan calon. Rekam aja rekam. Sebab dia nggak sadar itu memori kejujuran. Itu memori kejujuran. Jadi nggak usah jadi tajasus, ngawas-ngawasi, nggak usah. Kalau kayak gitu biarin aja. Ada orang ngomong, istri muslimku, suami lu punya simpenan, nggak usah percaya omongan. Kalau bilang, suami lu punya simpenan, alhamdulillah, bunganya berapa persen? Iya, kenapa mesti harus sakit hati, marah? Enggak. Jawabannya yang enak. Ibu, suaminya jarang pulang ya? Iya, tahu. Ya tahu, orang ngomong, ada lembur, ada keluar kota. Bukan. Saya dengar punya simpenan. Berapa juta? Ya kalau dia kasus juga paling enak sendiri. Kalau dia fitnah juga udah habis akal itu kalau udah digituin. Iya. Pandai-pandai orang menyimpan rahasia, suatu saat akan terbuka. Itu kalau rahasia jelek. Karena yang namanya bau, biar diumpetin kayak apapun tetap akan bau. Yang bau kan yang jelek. Tapi kalau rahasia itu kebaikan disimpan tetap nggak akan terungkap. Makanya itu amal yang ikhlas nyimpen tidak ketahuan orang, Allah akan simpen lagi. Begitu. Tapi sejelek-jelek, sepandai-pandai tupai melompat, katanya begitu kan? Kalau apa kerja? Sepandai-pandai tupai melompat, akan kejeblok juga, begitu. Itu kalau dulu waktu sekolah ngapalinya begitu ya. Sekarang kok pada enggak, heran. Iya dulu ya kayak begitu, apal-apalan gitu. Pak peribahasanya apalin gitu. Sekarang kan enggak pada hafalan gitu. Nyanyi TK dulu dari balonku, kodok ngorek. Sekarang nyanyian anak-anak udah nyanyian cinta. Beda, zamannya udah beda. Iya. Balonku. Iya.
Nah sekarang enggak. Pepatah peribahasa ya paling begitu kan ya, kalau tak ada rotan akan apa kalau tak ada rotan akar pun jadi apa akar pun berguna. Kalau tak ada rotan akar pun jadi, kalau nggak ada perawan janda juga jadi. Memang kenapa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu dulu. Kalau sekarang murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Nah iya kan, murid sekarang pada lonjak. Jadi peribahasa. Makanya hati-hati yang jadi orang tua. Saya mau ngingetin ya. Anak itu jangan suka diberi pancingan yang berbahaya. Begitu anaknya lihat, Pak, kok papa ubahnya banyak, Pak? Kenapa Pak? Papa ubahnya banyak. Ini papa ubahnya banyak karena kamu nakal. Karena kamu nakal, makanya papa ubahan. Anaknya ketawa. Kenapa ketawa nak? Udah paham, paham Pak. Paham apa? Pantesan kakek ubahan semua. Berarti bapak nakal. Iya kan anak sekarang cerdas. Hati-hati. Kan kadang-kadang kan anak kan nanyanya begitu. Iya, pegangin jenggot, pegangin kumis, pegangin rambut. Kan begitu nanya, kenapa sih mama ada ubannya? Terangin aja, mama udah tua, makanya timbul uban. Itu tanda untuk peringatan biar ibadah. Oh itu paham, nggak bisa dibalik, karena itu amanat dari Rasulullah bahwa uban itu pertanda, gigi itu pertanda, mata itu pertanda. Orang dulu kalau matanya sudah mulai rapuh pakai kacamata mengatakan ini sudah hampir, karena kalau nggak mata, gigi, kemudian rambut antara tiga begitu. Nah kalau sekarang mata jadi kurang. Iya, orang berocok sudah pakai kacamata. Kalau dulu orang pakai kacamata itu matanya susah lihat, memang karena faktor usia. Sekarang udah giginya pada rontok itu karena tua. Sekarang enggak, beda kan? Itu. Maka hati-hati, anak kita pintar-pintar. Jadi ini pelajaran untuk orang tua, ibu-ibu, koreksi untuk ibadah. Saya umurnya sudah 65 tahun, kata beliau. Berarti sudah melewati, bentar lagi Allah akan panggil. Karena Rasulullah mengatakan umur umatku itu antara 65 pastinya. Berarti nah itu dia karena takut. Nah, yang umurnya 70 tahun masih lagi. Kenapa? Karena nggak memaknai kehidupan. Ibu, bapak, saudara, ini hukum Allah udah jadi acak-acakan, nggak jelas. Orang nggak bisa bedakan hukum karena belajarnya nggak tuntas. Ibu, bapak, saudara, saya mau nanya, terutama ibu-ibu. Ibu kalau suaminya meninggal dunia, karena bakal suaminya dulu yang meninggal dunia, nggak nyumpain, itu kenyataan. Emang iya, bapak-bapak nggak usah takut. Ya. Kenapa bapak takut-takut? Istri saya yang ngambil. Ya,
kalau udah di kuburan kagak mikirin istri, mikirin bagaimana di kuburan apa yang akan menemani istri yang mengatakan setia sehidup semati. Udah 3 hari 7 hari sudah lainnya. Malah kadang-kadang dia melanggar hududullah, batas hukum Allah. Itu ibu kalau suaminya meninggal dunia, itu masa iddahnya lebih panjang daripada cerai hidup. Masa berkabung selama masa iddah. Jadi lagi masa berkabung ya masa iddah. Ulama sepakat nggak boleh keluar rumah. Saya masih ingat Ustazah Umroh, ketua Mujahidah, ketika suaminya meninggal dunia, itu sudah sebulan dia diajak ngaji. Ngaji kemana? Ke tempat Habib Rizik. Kemudian Ustazah Umroh, tar dulu deh, anak mau tanya dulu sama dulu. Teleponnya sama istrinya Sarifah Fadl. Umi Sarifah, saya mau ngaji ya. Mau ngaji? Iya. Ya kan udah 30 hari. Kan boleh kan ngaji, kan cari ilmu. Sarifah Fadl, tar dulu deh, anak bingung. Kasih sama Habib. Ini Ustazah Umroh mau ngaji ke sini. Apa? Mau ngaji? Enggak, lu boleh keluar. Bukan ngaji. Jangankan ngaji, perang dari nama Rasulullah enggak boleh. Karena iddah meninggal masa berkabung. Ngaji aja enggak boleh. Apalagi ke mall. Coba, ini prakteknya coba lihat itu. Ngaji aja seminggu 2 kali. Suaminya meninggal, belum juga kuburannya kering, masih basah. Itu haram itu. Ini fakta hukum loh. Jadi yang begini mestinya ngaji dikuatin. Nusus itu durhaka. Kalau istri nusus tidak punya hak nafkah, tidak punya hak tidur seranjang. Jadi suaminya nggak ngasih nafkah sah, nggak dosa sebagai pelajaran. Nusus itu ada batasan. Batasannya pembangkangan terhadap suami. Yang syar'i, jangan keluar rumah ya. Bapak mau pergi 3 hari, nggak ada keterangan, nggak boleh keluar rumah. Ya sudah, tutup semuanya. Mau kemana kek? Yang penting nggak boleh keluar rumah. Begitu keluar rumah, ya khusus durhaka. Nah kalau suaminya marah, tidak redha, tidak rela, selama 3 hari sebelum dia tobat, bisa sebulan nggak punya hak untuk nafkah. Ini nusus durhaka. Karena nggak dikasih batasan. Itulah kenapa zaman Rasulullah ada seorang wanita yang akhirnya menggemparkan di Medina. Begitu datang, ibu, itu orang tuamu sakit keras. Apa kamu gak nengok? Mohon maaf, suamiku belum pulang. Suamiku sudah pesan sebelum aku belum pulang, aku gak boleh kemana-mana. Hari kedua susulin lagi, ibu, itu orang tuamu sedang nazar, cekak-cekik sekaratul maut, kayaknya tinggal nunggu ibu. Mohon maaf, suamiku belum pulang. Karena sebelum berangkat dia pesan aku nggak boleh keluar rumah. Kemudian pulang lagi,
disusulin lagi. Hari ketiganya sudah meninggal, barangkali ibu mau nengok yang terakhir kalinya. Mohon maaf, suamiku belum pulang. Bicara logika. Kira-kira kalau dia nengok orang tuanya yang meninggal, suaminya belum. Secara akal, boleh nggak? Boleh nggak? Ternyata nggak boleh akal. Inilah dihukum. Suamiku pasti boleh. Ini kan orang tua. Jangan pakai husnuzon. Ini kan husnuzon sama suami namanya. Husnuzon nggak boleh. Pokoknya ikutin perintah awal. Begitu sudah dikubur, ini rame orang-orang bilang asal anak atau diuntung, di kandungan, di lahir jengkrok, taruhannya nyawa, hidup antara mati, ditetein, digedein, orang tuanya masih kagak nengok, mati kagak ngikut nguburin, dasar. Ibarat orang sini begitulah ngomong macam-macam. Itu rame, akhirnya sampai ke Rasulullah. Ini si wanita ini gak peduli dengan omongan yang lain, cuma sedih, banyak diomongin. Tapi ketika sampai kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah kasih tahu, apakah kalian tahu orang tuanya dia itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena taubatnya, bukan karena istighfarnya, bukan karena sedekahnya, tapi punya anak yang menjadi istri yang taat sama suami. Jadi bukan akal itu, dan itu mestinya dipegang bagi istri. Begitu suaminya, jangan keluar rumah ya Pak. Ya ingat nih cerita sahabat. Oh cuma keluar doang, kan cuma belanja doang Pak. Cuma nawar. Ini si suaminya terlalu mengekang. Emang mudah mengekang. Jadi ini hukumnya seperti itu. Makanya hati-hati Bapak kalau ngomong sama suami istri, hati-hati. Mak, jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah berarti cerai ya. Begitu keluar rumah secara otomatis cerai. Secara otomatis cerai karena itu persyaratan. Itu sama dengan sihot taklik, menggantungkan perceraian dengan sebab. Ya udah kalau kamu nggak mau diatur, ya sudah kamu pulang aja ke orang tuamu. Istrinya bilang, kalau kau mau memulangkan aku, ya antar dong aku. Ya sudah nanti saya antar, diantar bener, ya cerai itu. Beda dengan nyanyian. Pulangkan saja aku pada mertua. Itu sih lagi nyanyi. Kinaya ucapannya. Kalau kinaya sih masih harus ada niat, sindiran. Nggak bisa difonis. Tapi kalau teks itu jelas tidak perlu pakai penafsiran. Bejo ngomong sama istrinya. Kata si Bejo, Saritem, saya cerai ya Saritem. Itu nggak pakai niat. Si Saritemnya bilang, beneran nih Mas Bejo, gak usah ditanya, udah jelas kok. Tapi kalau kata Bejo, Saritem, perasaan dulu pada waktu belum saya nikahi kamu kelihatan cantik deh. Tapi kok sekarang udah punya anak, sekarang aku kelihatan jelek, agak pusing juga melihat wajahnya. Itu masih perlu penafsiran. Maksudnya bosen itu apa? Nah bosen itu bahasanya pasti harus ditafsirkan. Artinya niatnya apa? Jadi ini mesti dijelasin gitu. Karena ini bab ilmu rumah tangga.
Yang jadi istri juga jangan istri bubel. Tahu istri bubel? Udah sampai balikin orang tuanya balik lagi. Namanya bubel. Nah kalau sudah jatuh talak ternyata menyatu, ya zina hukumnya. Ya tapi kan belum dijatuhkan sama KUA. Urusan talak bukan di KUA. Biar KUA bilang kamu sudah cerai kata suaminya, lu saya kagak pernah cerai, ya kan jadi. Biar suami makanya KUA mengatakan tidak jatuh talaknya, orang istrinya sudah jatuhin kok. Jadi pakai hukum Allah. Makanya hati-hati, ucapan talak itu nggak boleh buat mainan. Sama dengan akad nikah nggak boleh buat main-mainan. Makanya laki-laki bisa ngerjain itu sama orang tuanya perempuan. Datang main bayan gitu. Terus dia udah ngajak temennya buat, Bapak anaknya cantik ya yang di pesantrennya. Oh iya itu anak yang kedua. Emang kenapa? Mau dinikahin sama siapa? Ya belum tahu sih. Sama saya aja kan. Pak kamu canda. Ya nggak apa-apa. Udah Pak nikahin aja sekarang. Saya ajarin deh. Emang gimana? Ya kan Bapak masih punya anak perempuan. Nanti jadi apa? Ayo Bapak ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Saya kawinkan kamu dengan ini mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Ya Bapak sebutin aja. Ya ada umpamanya 1.000. Ya mas kawinnya 1.000. Dibayar kontan, saya cuma kawinnya dengan lebih sak. Udah jadi. Itu kenapa ada persoalan di sinetron. Ya. Itu ada kan yang di sinetron nggak mau main kecuali sama suami istri itu. Karena dia ada pegangan, ada nggak mau, kata dia, istri saya nggak boleh dipegang-pegang yang lain. Kata suaminya, saya ini. Tapi dia dalam permainan sinetron nggak pernah ada ucapan talak. Itu nggak boleh bisa buat main-main. Kalau kebetulan yang main suami istri, kebetulan dalam adegannya itu mengatakan, aku ceraikan kau. Ya udah jadi beneran. Jadi ibu-ibu mesti paham supaya bisa ngitung. Oh udah talak 1, oh udah talak 1, masih roj'i boleh kembali, boleh rujuk. Talak 2, oh talak 2 masih boleh kembali, talak 3 nggak boleh kembali. Walaupun bekas suaminya merayu memberikan BMP 3, enggak bisa kembali. Kecuali sudah dinikahin sama laki-laki lain dan sudah diceraikan. Dan syaratnya sudah nikah sah dan sudah gaul. Juga udahlah formalitas kita udah nikah, udah cerai. Oh kalau belum di malam Jumatin, gitu. Ya ini pelajaran yang paling ingat pelajaran Ustaz Alimi. Kalau nggak di malam Jumatin, yang nggak sah. Iya, makanya hati-hati, diingat-ingat suaminya, ingat istrinya bilang, Pak, hati-hati ya Pak. Kenapa Pak? Sudah pernah jadi anak saya. Emang sudah? Sudah. Suami mah kadang-kadang lupa. Iya, sama. Orang yang dipanggil kadang-kadang lupa. Iya, orang yang diutangi, yang punya utang itu nggak ada dari lupa, kecuali melupakan diri. Tapi yang utangin sering lupa, yang minjemin sering lupa. Tapi orang yang dipinjemin sampai lupa itu kebanyakan. Oh saya lupa, kapan ya saya utang sama kamu? Pura-pura dalam perahu. Jadi ingat-ingat itu. Udah sekali, 2 kali, kasih tahu Pak, hati-hati. Sudah 3 kali, sudah 2 kali. Sekali lagi, Bapak nggak bisa balik sama saya. Gua udah akan hati-hati. Yang kayak begini susah. Aduh, Pak, jangan sampai. Iya. Ingat, bapak-bapak nih
yang punya istri model di sini, oh hati-hati, jangan sampilan. Ini istri solehah, istri yang baik, jangan sampai dikubur sebelum mati. Nah, ngaji yang beres ya. Ya Bu, kalau suami lagi marah perhatikan. Walaupun talak dalam keadaan marah di luar kontrol itu tetap dianggap tidak sah, tapi itu ikhtilaf juga. Marah itu kalau lagi marah kan memang di luar kontrol, makanya jadi ceritanya juga ujung, oh dasar, pokoknya kamu saya cerai sekarang, saya cerai, ngomongnya sampai 3 kali berulang-ulang. Ya, juminternya bilang, Mas Bujo, itu sadar apa enggak? Sadar. Orang lagi marah tapi sadar, nggak marah tapi sadar. Jadi orang marah sadar kok. Kata si juminternya, aduh Mas Bujo, bener serius dia. Saya udah tunggu-tunggu loh Mas Bujo. Baru Bujonya sadar, udah tunggu-tunggu, ya udah nggak jadi, dia tetap jalan. Jadi ini nggak main-main. Ibu, bapak, saudara, ini di Indonesia itu perceraian terbesar jumlahnya, paling banyak. Hati-hati. Bukan nggak boleh cerai, boleh. Sekali lagi, perceraian adalah jalan terakhir jika tidak ditemukan kebaikan dalam rumah tangga. Kalau terus rumah tangganya dosanya lebih besar, mudorotnya lebih banyak, lebih baik cerai. Jadi ibu kalau punya anak, kalau ada ini sarannya baik-baik. Apa nggak bisa dipertahankan? Apa nggak bisa ini? Oh nggak bisa. Sebab kita ini, oh ternyata kalau dipertahankan pernikahan, ditimbang manfaat dengan mudorotnya, banyak mudorotnya. Ditimbang dosa sama pahalanya, banyak dosanya, lebih baik cerai. Sekali lagi, perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh manakala melanjutkan pernikahan, melanjutkan kekeluargaan, lebih banyak mudorot dan dosanya. Jadi jangan sebagai ancaman. Pokoknya lu kagak mau diatur buat cerai, itu kan ancaman. Mau diatur nggak? Mau, ya sudah. Gak mau diatur, saya cerai. Kok ngancam begitu mak? Iya, emang nyari yang lebih daripada kamu sulit, gampang banget. Hari ini saya cerai kamu, saya bisa dapat 10 yang lebih bagus. Waduh, emang barang rongkongan. Ini sebetulnya ibu, kalau suami itu suka ngancam cerai, ini menunjukkan suami lemah, suami yang tidak bermutu. Jadi suami yang lemah tidak bermutu itu suka ngancam cerai. Tapi suami yang bermutu itu menasehati, apalagi sudah punya anak. Ya, tapi jangan cerita kayak Yaman ceritanya Ustaz Halim sama Muhammad. Jadi ceritain, masa sih, tapi ya juga. Jadi kalau ada suami istri punya anak, itu anaknya ngikut, itu dia suaminya itu asik sama istrinya, anaknya nangis dibiarin aja. Ya pokoknya masa bodoh. Loh, kok begitu, kalau di sini kan sayang kan? Enggak, katanya mendingan kehilangan anak daripada kehilangan istri. Loh kenapa? Karena istri harganya mahal, kalau anak nggak bikin gitu. Itu uruf ya, uruf, tapi itu bukan Islami, uruf gitu. Karena untuk menikah itu maharnya aja harus sekian ratus juta. Kalau punya anak kan nggak berjuta-juta. Jadi mendingan bikin anak baru lagi, hilang nggak apa-apa gitu. Nggak begitu juga. Itu uruf. Uruf yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Kalau ibu bukan suaminya sayang, insya Allah. Bapak-bapak juga istrinya pada sayang.
Sampai sayangnya sama suami juga. Gak boleh marah ya Pak. Pulang ke sore mana Pak? Jangan sore-sore ya. Sore-sore mana Pak? Wah terlalu sayang itu membahayakan itu. Kalau punya istri begitu itu makan bukan makan hati, makan aperan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang diluruskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan, dibersihkan oleh Allah hati kita dari sifat dengki, iri hati, hasud, riya dan segala sifat yang tidak diridhoi. Mudah-mudahan hati kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita yang penuh dengan kekurangan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wa al-khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wa siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa annana asrafna 'alal qada asrafna fatub 'alaina tauban wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firri walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'ina rabbi fasna fadla wa juda manna bil mustafa rasulil a'la bi kulli sulli shalla wa sallam rabbi ala al abdi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.